Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini izin kepada kakak-kakak semua dari Umrah dan Untirta, saya akan memandu jalannya presentasi hari ini, di mana awalnya kita akan melis dulu 4 orang yang ingin presentasi pada pagi hari ini. Jadi yang mau presentasi boleh raise hand. Baik, teman-teman, masih ada 2 orang lagi yang bisa presentasi. Boleh mengajukan diri dengan raise hand ya. Baik, sambil menunggu teman-teman sekalian untuk unjuk diri, kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini dengan presenter pertama, sesuai yang angkat tangan pertama duluan ya, yaitu Tiesa Onivia. Jadi kepada Tiesa dipersilakan untuk share screen infografisnya dan mempresentasikan apa yang telah dimuat di dalam infografis tersebut. Kepada Tiesa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin ini ya, Syah. Udah kelihatan belum? Udah, Tes. Terlalu kecil nggak, Syah? Iya, boleh di Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tesya Onivia dari Angkatan 20 dari Umrah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sistem otot. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu sistem otot? Baik, jika tidak ada yang menjawab, sistem otot itu merupakan sistem organ pada manusia yang mengizinkan makhluk tersebut melakukan usaha. Nah, fungsi utama dari sistem otot ini yaitu sebagai alat gerak aktif. Mungkin kalian sudah pernah dengarkan mengenai sistem otot ini. Nah, lebih jelasnya lagi, simak infografis di bawah ini. Nah, yang pertama itu fungsi dari sistem otot ini itu ada 4. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, mengatur posisi tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Dan yang terakhir itu membantu proses pernafasan. Nah, pembagian sistem otot sini, pembagian sistem gerak berdasarkan gerakannya itu ada 2. Ini pertama, teman-teman bisa lihat gambar yang telah saya paparkan di infografis. Nah, di sini pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan pada otot yang sedang berkontraksi. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini yaitu otot yang cara kerjanya saling bersinergi. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis otot. Di sini ada 3 jenis otot pada sistem otot tubuh manusia, di antaranya itu ada yang pertama otot jantung. Nah, otot ini bekerja memompa darah keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian otot rileks kembali dan membiarkan darah masuk kembali ke jantung, begitu seterusnya. Nah, yang kedua itu ada otot polos, yaitu otot ini bekerja atas perintah otak dan kebutuhan tubuh. Otot polos ini tersebar di seluruh tubuh.
Nah, yang terakhir itu ada otot lurik. Otot yang paling bisa Anda rasakan keberadaannya. Nah, otot ini bekerja berdasarkan keinginan dan tujuan Anda secara sadar. Bersama tulang dan tendon, otot melakukan gerakan yang Anda lakukan. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pergerakan otot. Di sini ada flektor itu bengkok, ekstentor itu meluruskan, suplianasi mengadahkan, pronasi tertelungkupkan, depresor menurunkan, lapator menaikkan, sinergis searah, aniagonis berlawanan, dilatator melebarkan, konstriktor menyempitkan, dan terakhir itu aduktor dekat dan abduktor itu jauh. Nah, kelainan dan gangguan sistem otot, di sini saya paparkan 3, yaitu pertama ada distrofi otot. Nah, di sini gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan oleh orang tua ke anak. Penyebabnya itu ada mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan membentuk struktur otot. Yang kedua itu ada penyakit Parkinson, ini disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson ini juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Nah, yang terakhir itu ada fibromialgia. Nah, gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan juga sakit perut. Baik, sekian pemaparan infografis mengenai sistem otot dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiesa yang telah memaparkan infografisnya. Sekarang dibuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, untuk sesi pertanyaan ini diterima 3 pertanyaan, sehingga waktu mencukupi untuk presenter yang lain. Nah, kepada yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, 1 orang, 2 orang. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, sudah ada 3 orang yang ingin bertanya. Kita mulai dengan Kak Febianti. Kepada Kak Febianti, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Kak. Baik, di sini saya sendiri ingin bertanya kepada penyaji mengenai, kan Bapak sudah menjelaskan, Bapak sudah memberikan tugas kepada kita tentang mengenai sistem otot. Coba penyaji jelaskan gangguan daripada sistem otot itu 3 bagian. Tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah Tiesa dapat menangkap pertanyaan yang telah diberikan? Mohon maaf, Syah. Bagusnya yang bertanya di ini, Syah. Setelah menyebutkan pertanyaan di kolom chat juga. Biar yang teman-teman lain bisa menjawab kalau Tiesa nggak bisa jawab. Oke, baik. Baik, kepada Kak Febianti, dipersilakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, Kak? Baik, kepada penanya kedua, yaitu Paulina Reski, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, bisakah penyaji jelaskan mengapa otot jantung dan otot polos ini pada sistem pencernaan manusia merupakan otot yang bekerja secara tidak sadar? Sekian pertanyaan saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Paulina. Apakah Tiesa dapat menangkap pertanyaan yang telah diberikan? Baik, Tiesa, apakah bisa menangkap pertanyaan yang Paulina berikan? Baik, bisa Syah. Baik. Kita lanjut kepada penanya ketiga, kepada Raudatul Iza, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi telah dijelaskan tentang sistem otot. Bagaimana cara mengetahui kinerja dari masing-masing otot, dari setiap otot? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raudatul Iza. Baik, kepada Paulina Reski dan juga Raudatul Iza, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raudatul Iza. Di sini Iza bertanya, bagaimana cara mengetahui kinerja dari masing-masing otot? Di sini pertama itu otot rangka. Nah, otot rangka ini adalah salah satu otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Mereka melekat pada tulang dan kontraksi otot menyebabkan pergerakan tulang tersebut. Nah, setiap tindakan dilakukan seseorang secara sadar melibatkan penggunaan otot rangka. Contoh kegiatan tersebut termasuk berlari, mengukur
mengunyah, menulis, dan yang lain-lain. Selanjutnya itu otot polos. Nah, otot polos ini merupakan otot pada tubuh manusia yang melapisi bagian dalam pembuluhan darah dan organ, seperti perut dan juga dikenal sebagai otot visceral. Ia adalah jenis otot terlemah tapi memiliki peran penting dalam memindahkan makanan di sepanjang saluran pencernaan dan menjaga sirkulasi darah melalui pembuluh darah. Nah, otot polos bertindak tanpa sadar dan tidak dapat dikendalikan secara sadar. Selanjutnya itu ada otot jantung. Nah, otot jantung tersebut juga dengan cardiac muscle terletak hanya di jantung. Nah, yang berfungsi utamanya itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merangsang kontraksinya sendiri yang membentuk dekat jantung. Nah, sinyal dari sistem saraf mengontrol laju kontraksi. Jenis otot ini kuat dan bertindak tanpa sadar. Selanjutnya, gerakan otot terjadi ketika sinyal neurologis menghasilkan perubahan listrik pada sel otot. Selama proses ini, kalsium dilepaskan ke dalam sel dan menyebabkan otot berkedut pendek. Masalah dengan persimbangan antara sel satu yang disebut sinapsis dapat menyebabkan penyakit neuromuskular. Baik, sekian jawaban dari saya. Apabila teman-teman yang lain ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban Tiesa terkait pertanyaan Raudatul Izzah? Izin moderator. Ya, silakan Kak. Izin menambahkan sedikit lebih ringkasnya, mengapa otot jantung dan otot polos itu dikatakan otot tak sadar, sedangkan otot lurik itu otot sadar. Lebih ringkasnya, otot jantung dan otot polos itu bergerak karena adanya kehendak kita. Maksudnya, kehendak atau keinginan dari tubuh kita sendiri yang akan direspon oleh otak. Dari otaklah yang akan memberi sinyal kepada otot, maka otot tersebut akan, kalau untuk otot lurik bekerja secara sadar karena adanya perintah atau adanya sinyal yang dikirimkan dari otot berupa gerakan yang harus dilakukan oleh otot sendiri. Dari mana otot bisa memberikan sinyal kepada otot? Karena adanya pergerakan yang tubuh kita lakukan. Sedangkan ciri-ciri otot jantung dan otot polos, mengapa ia tidak disebut dengan otot tak sadar? Karena mereka tidak menerima perintah oleh otak yang kerjanya sendiri hanya berbataskan dari perintah otak itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ruth Anna. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi terkait pertanyaan Raudatul Izzah? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, jawaban saya kembalikan kepada Raudatul Izzah. Apakah Raudatul Izzah dapat menerima semua jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman? Baik, terima kasih moderator dan teman-teman yang sudah menjawab. Saya menerima jawaban dari teman-teman. Sebelumnya izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Kak Febi. Oke, baik. Silakan, Tiesa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Febi. Sebenarnya gangguan yang Kakak Febi tanyakan telah saya paparkan di sini. Ada teman-teman bisa lihat di infografis saya, tapi di sini saya akan menambahkan lagi.
yaitu gangguan yang terjadi pada sistem otot, yaitu ada keseleo. Nah, keseleo ini atau terkilir adalah cedera pada ligamen jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Nah, gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya keseleo ini terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, jatuh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Nah, gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembengkakan, dan memar. Selanjutnya itu ada kram otot. Sama seperti keseleo, kram otot ini termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kekurangan asupan mineral dalam tubuh, dan gangguan saraf. Dan selanjutnya itu ada tendinitis, yaitu radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang, yaitu bengkak parah. Nah, gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, bahu, dan lutut. Nah, selanjutnya itu ada atrofi otot, terjadi pada masa otot menurunkan atau hilang. Penyebabnya itu tidak bergerak dalam waktu lama, cedera otot, dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Nah, yang terakhir itu ada miositis. Nah, miositis ini merupakan peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Nah, gejala berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan. Baik, sekian jawaban dari saya. Apabila teman-teman lain ingin menambahkan. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban Tiesa terkait pertanyaan Kak Febianti? Apakah masih ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, pertanyaan saya kembalikan kepada Kak Febianti. Apakah Kak Febianti dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Ya, terima kasih penyaji sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, Tiesa, untuk pertanyaan Paulina, apakah sudah bisa dijawab? Sudah, Syah. Baik, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Paulina. Mengapa otot jantung dan otot polos ini pada sistem pencernaan manusia merupakan otot yang bekerja secara tidak sadar? Nah, otot polos dan otot jantung ini memiliki mekanisme kerja yang tidak mengikuti perintah otak layaknya otot rangka. Nah, pasalnya otot ini bekerja atau berkontraksi secara involuntar atau bekerja tanpa disadari dan bergerak atas berbagai rangsangan. Nah, karena itu pula, otot ini sering disebut sebagai otot tak sadar atau otonom. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Paulina, saya persilakan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, karena tidak ada yang ingin menambahkan lagi, pertanyaan saya kembalikan kepada Paulina. Apakah Paulina dapat menerima jawaban yang telah diberikan?
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya dapat menerima jawaban. Baik. Karena semua pertanyaan untuk presenter 1 telah terjawab dengan baik, maka kita akan melanjutkan presentasi kepada presenter kedua, yaitu saya sendiri. Baik, sebelumnya apakah share screen dari saya sudah dapat terlihat? Sudah, Syah. Sudah, Syah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan infografis saya mengenai sistem otot. Nah, sebelumnya pendahuluannya, apakah terpikir olehmu pada saat tubuh mampu berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya, bagaimana cara tubuhmu dapat bergerak? Ayo temukan jawabannya dengan mempelajari infografis berikut. Nah, sebelum itu kita akan menuju kepada definisi atau pengertian dari sistem otot itu sendiri, di mana sistem otot merupakan sistem organ pada manusia yang mengizinkan makhluk untuk dapat melakukan usaha, di mana fungsi utamanya sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Fungsi lain dari sistem otot yang pertama menunjang pergerakan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, seperti berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya. Fungsi yang kedua yaitu menjaga stabilitas tubuh, di mana tubuh dapat melakukan aktivitas tanpa perlu terjatuh, sehingga kita dapat mengendalikan tubuh kita sendiri. Lalu, fungsi yang ketiga yaitu menunjang sirkulasi darah. Yang keempat, termoregulasi atau termogenesis, di mana otot rangka ini menghasilkan 20 hingga 30% panas pada saat tubuh istirahat dan 85% panas pada saat tubuh berolahraga. Di mana panas tubuh ini sangat penting untuk fungsinya, terutama pada saat metabolisme. Dan fungsi otot yang kelima yaitu kontrol glikemik, di mana ini berarti pengaturan darah yang berkaitan dengan konsentrasi glukosa sehingga tetap dalam kisaran normal. Lalu pembagian sistem otot manusia. Yang pertama berdasarkan cara kerjanya, di sini saya membagi kepada dua, yaitu otot sinergis dan juga otot antagonis. Di mana otot sinergis ini adalah otot yang bekerja secara searah. Contohnya adalah gerak pronasi ketika menengadah dan menumpukan tangan. Lalu yang kedua otot antagonis yang bekerja secara berlawanan, contohnya adalah otot bicep dan tricep. Di mana pada saat otot tricep otot bicep berkontraksi, maka otot tricep berelaksasi. Begitupun sebaliknya. Lalu berdasarkan arah geraknya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ekstensi fleksi, di mana ekstensi ini merupakan gerakan meluruskan dan fleksi adalah gerakan menekuk. Di mana contoh gerakannya yaitu gerakan menekuk siku, lutut, dan juga ruas jari. Lalu yang kedua depresi fleksi, di mana depresi ini gerakan menunduk, sedangkan fleksi ini gerakan menengadah. Yang ketiga adalah abduksi dan aduksi, di mana abduksi adalah gerakan anggota tubuh yang menjauhi sumbu tubuh, contohnya perentangan telapak tangan, dan aduksi adalah gerakan mendekati sumbu tubuh, contohnya menurunkan tangan yang telah direntangkan. Dan yang keempat adalah supinasi dan juga pronasi, contohnya adalah gerakan telapak tangan menengadah dan juga menelungkup. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis otot, di sini dibagi menjadi 3, yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Di mana otot polos ini gerakannya dikontrol oleh saraf tidak sadar, jadi dia bekerja secara otomatis. Otot polos ini terletak pada usus, pembuluh darah, dan juga rahim. Bentuknya itu gelondong dan mempunyai satu inti sel yang berada di tengah. Yang kedua adalah otot lurik, di mana otot ini melekat pada rangka manusia, sehingga disebut juga dengan otot rangka. Terletak pada rangka manusia, yakni pipi, perut, dan juga lengan. Bentuknya serabut halus memanjang dan silindris, serta punya banyak inti sel. Dan yang ketiga ialah otot jantung, di mana otot ini gerakannya dikontrol oleh saraf tidak sadar atau otomatis. Di mana otot ini hanya terletak di jantung. Bentuknya seperti pada gambar, yakni memanjang, silindris, dan serabut sel bercabang. Inti sel berada di tengah. Pembahasan selanjutnya ialah mekanisme pergerakan otot, di mana di sini terbagi kepada 4 tahap.
Yang pertama, tahap pertama, kepala miosin ini harus memiliki molekul ATP yang terikat pada kepala miosin pada saat mulai kontraksi. Lalu yang kedua, kepala miosin yang berikatan dengan aktin membentuk jembatan silang. Yang ketiga, kepala miosin yang berputar menarik filamen tipis menuju pusat sakrum, di mana kepala tetap terikat pada aktin sampai mengikat ATP yang baru. Dan yang keempat, saat kepala miosin mengikat ATP, jembatan penyeberangan terlepas dari aktin. Dan poin yang pertama adalah kram otot, di mana ini merupakan kontraksi kuat atau mengencangnya otot, penyebabnya dapat berupa olahraga yang berlebihan, aktivitas fisik yang berat, hingga cuaca panas. Yang kedua adalah miositis, yakni merupakan peradangan pada otot yang menyerang serabut-serabut otot, yang dapat mengenai satu atau seluruh otot di tubuh. Yang ketiga, miopatik kongenital, yaitu peradangan yang terjadi pada tendon, dapat disebabkan oleh trauma dan juga penurunan elastisitas karena proses penuaan. Yang keempat, distrofi otot, yakni kelompok penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa dan kehilangan fungsi. Dan yang terakhir, tendensitis, yakni peradangan yang terjadi pada tendon. Baik teman-teman, apakah share screen saya sudah dapat terlihat? Belum, Syah. Kalau sekarang udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Syah. Baik. Saya lanjutkan mengenai kelainan sirip putus ya. Oke, kita lanjutkan. Di mana distrofi otot ini merupakan kelompok penyakit yang menyebabkan otot jadi lemah, kehilangan massa, dan kehilangan fungsinya. Kan kursi roda diperkirakan kakinya tidak dapat melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada tendensitis, yakni peradangan yang terjadi pada tendon, di mana ini dapat terjadi disebabkan oleh trauma dan juga penurunan elastisitas karena umur. Demikian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, sudah terkumpul tiga penanya. Kepada Nadia Cesaria Kinanti, dipersilahkan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih penyaji. Perkenalkan, nama saya Nadia Cesaria Kinanti. Di sini saya izin bertanya kepada penyaji. Tadi telah dijelaskan oleh penyaji beberapa kelainan sistem otot. Pertanyaannya, faktor apakah yang mengakibatkan gangguan kelainan otot pada manusia, dan apakah gangguan kelainan pada otot ini bisa berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada Nadia. Penanya yang kedua yaitu Kak Paskah Kristina. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih penyaji. Izin bertanya terkait bagaimana cara mengatasi atau proses penyembuhan dari penyakit atau kelainan yang telah dijelaskan penyaji tadi. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu kepada penanya ketiga, yaitu Kak Mafudo, dipersilakan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada penyaji. Saya izin bertanya terkait dari sistem otot. Nah, saya pribadi sering mengalami kram di perut pada menstruasi. Nah, yang saya tanyakan apakah
rasa sakit atau kram tersebut merupakan salah satu kelainan dari sistem otot? Jika iya, merupakan suatu kelainan, apa penyebab timbulnya rasa sakit yang terjadi pada saat menstruasi tersebut? Terima kasih. Mohon maaf, kepada Kak Mahfudo, apakah boleh diulang lagi pertanyaannya? Baik, saya ulangi. Mengenai kelainan pada sistem otot, saya pribadi sering mengalami kram di perut pada saat menstruasi. Yang saya tanyakan, apakah rasa sakit atau kram tersebut merupakan salah satu kelainan dari sistem otot? Jika iya, apa penyebab timbulnya rasa sakit yang terjadi pada fase menstruasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Berikan saya sedikit waktu untuk mencari jawabannya. Punten penyaji boleh izin menjawab pertanyaan? Ya, dipersilakan kepada Kak Dwi Nur Aulia untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya mau jawab pertanyaan siapa ya, Kak? Izin menjawab pertanyaan dari Mahfudah. Oh iya, boleh. Ya, jadi kram perut saat menstruasi juga bisa termasuk ke dalam kelainan dari sistem otot, karena kram perut saat menstruasi sendiri biasanya karena adanya perubahan kondisi tubuh saat menstruasi. Biasanya saat menstruasi ini dinding otot rahim, otot pada dinding rahim itu akan mengalami kontraksi karena agar lapisan rahim ini bisa mengalirkan darah saat menstruasi. Nah, ketika dinding rahim ini berkontraksi, rahim juga akan menekan pembuluh darah yang melapisi rahim sehingga bisa memutus aliran darah yang sedang mengantarkan oksigen ke dalam rahim. Nah, putusnya aliran darah yang akan menyebabkan rendahnya kadar oksigen dalam rahim, yang kemudian kondisi ini membuat jaringan yang ada di dalam bernama prostaglandin yang akan memicu rasa sakit atau memicu kram otot pada perut ini. Mungkin itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Cesaria Kinanti mengenai faktor apakah yang mengakibatkan gangguan kelainan otot pada manusia dan apakah gangguan kelainan pada sistem otot ini bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi faktor yang menyebabkan kelainan otot ini sangat beragam. Mulai dari kelainan otot bawaan yang memang sudah dari lahir, lalu kesalahan penggunaan otot hingga gangguan sistem tubuh. Mengenai kesalahan penggunaan otot ini banyak sekali bentuknya seperti olahraga yang berlebihan atau aktivitas berat lainnya. Nah, penyebab terjadinya itu beragam juga, seperti cedera yang disebabkan oleh penggunaan otot yang salah atau berlebihan sehingga dapat menyebabkan terkilir, kejang, ataupun kram otot. Nah, demikian jawaban dari saya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Nadia Cesaria Kinanti, dipersilakan. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Cukup. Oke, karena tidak ada yang ingin menambahkan, pertanyaan saya kembalikan kepada Nadia. Apakah Nadia dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Saya dapat menerima jawabannya. Baik, tadi untuk pertanyaan Kak Mahfudo sudah dijawab oleh
Kak Dwi Nur Aulia ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit saat haid oleh Kak Winur Aulia bahwa kram pada saat haid itu terjadi karena adanya perubahan hormon pada tubuh yang memicu terjadinya pelepasan darah yang ada di uterus sehingga kram itu terasa pada saat haid, terutama di bagian bawah perut. Nah, untuk jawaban yang telah diberikan, apakah Kak Mengkudo dapat menerima? Baik, penyaji, saya dapat menerima jawaban yang diberikan oleh Kak Dunil Aulia dan Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Pasca Kristina mengenai cara mengatasi kelainan yang telah disebutkan tadi. Pertama itu ada miositis, di mana pengobatan miositis ini biasanya menggunakan obat antiinflamasi dan juga imunosupresan berupa kortikosteroid. Nah, selain itu juga pemberian imunoglobulin dapat dipertimbangkan. Untuk yang penyakit otot, cara mengatasinya adalah dengan melakukan perenggangan seperti latihan fisik, juga dengan berjalan kaki dan juga berenang. Untuk mengurangi efek akibat penyakit otot, itu dapat diatasi mengompres menggunakan handuk. Nah, demikian jawaban dari saya terkait pertanyaan Kak Pasca Kristina. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan Kak Yolanda. Sorry, Megah. Oh iya, Kak Megah ya? Iya. Nah, jadi selain cara-cara yang udah disebutin Aisyah tadi, kita juga bisa menggunakan seperti mengkonsumsi teh-teh yang bersifatnya menenangkan seperti teh chamomile dan juga teh peppermint. Nah, jika gangguan yang diakibatkan pada otot ini sifatnya udah lanjut atau lebih tinggi, maka cara untuk mengatasinya bisa dengan menemui pakar-pakar fisioterapi untuk melakukan latihan fisioterapi. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Kak Pasca Kristina? Baik, jika tidak ada yang menambahkan, saya kembalikan kepada Kak Pasca Kristina apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baik, sudah penyaji. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman. Untuk yang presentasi kan ini baru 2 orang, dan Bapak memberikan kesempatan kepada 4 orang. Apakah masih ada 2 orang lagi yang ingin melakukan presentasi? Boleh raise hand atau di-unmute suaranya. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin mempresentasikan infografisnya?
Oke, sambil menunggu ada yang mau presentasi, apakah dipersilakan kepada teman-teman untuk open dulu kameranya karena mau di-screenshot sebagai bukti kehadiran juga. Jadi boleh dibuka dulu kameranya. Baik, langsung saja. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Izin moderator melanjutkan presentasinya. Baik, silakan Kak. Sebentar saya share screen-nya. Baik, apakah sudah dapat terlihat share screen-nya? Sudah, Baik. Dipersilakan kepada Kak Ruth Anne untuk mempresentasikan infografisnya. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya Ruth Anne Pratiwinadia, izin melanjutkan presentasi pada pagi hari ini. Intinya sama seperti teman-teman yang telah presentasikan, cuma nanti saya akan menambahkan sedikit saja. Dimulai dari pengertian dari sistem otot. Sistem otot merupakan suatu jaringan yang berada dalam tubuh manusia yang berupa alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga dapat menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, fungsi dari sistem otot itu sendiri, di sini saya membagi dua, tapi dalam infografis saya tidak saya bagi, tapi di sini seharusnya dibagi dua. Yang pertama ialah fungsi volunteer, di mana merupakan fungsi volunteer ini ialah akibat kerja otot rangka itu sendiri. Yang pertama adalah fungsinya mempertahankan sikap tubuh, misalnya mulai dari duduk, berdiri, tidur, dan sebagainya. Dan yang kedua, ya fungsi volunteer yang kedua ialah melaksanakan bermacam-macam gerakan. Yang pertama, dari anggota tubuh sendiri kita itu misalnya jari-jari berfungsi untuk memegang, diafragma untuk bernafas, faring untuk menelan makanan, lidah dan bibir itu fungsinya menggerakkan makanan atau vokalisasi. Nah, fungsi yang selanjutnya ialah fungsi involunteer. Pengertian dari fungsi involunteer ini ialah tidak dipengaruhi oleh kehendak. Nah, fungsi involunteer ini contoh dari otot polos dan otot jantung. Yang pertama di sini ada fungsi populasi atau mendorong. Contohnya apa? Terdapat pada saluran tubuh kita. Yang pertama adalah saluran makanan, di mana contohnya makanan yang berjalan sepanjang saluran pencernaan. Contoh selanjutnya ialah darah yang mengalir di sepanjang pembuluh darah. Yang kedua ialah fungsi ekspulsi atau fungsi pengeluaran. Contohnya ada pada pengeluaran feses pada empedu, urin, dan dalam kantung vesika. Selanjutnya ialah fungsi regulasi atau pengaturan. Contohnya dari fungsi pengaturan ialah mengatur besar kecilnya pupil mata atau besar mengatur rektum pada saat pengeluaran feses di anus. Selanjutnya ada fungsi mengatur besar kecilnya pembuluh darah, dan
sehingga sel-sel darah dapat berubah bentuk dengan segera pada saat sel darah tersebut masuk ke dalam pembuluh darah yang berbeda. Itu mulai dari arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Di sini ada cardiac muscle, skeletal muscle, dan smooth muscle. Yang pertama ada cardiac, yaitu otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung ini, yang pertama pastinya berada di jantung, terdiri atas otot-otot lurik, mempunyai banyak inti sel, masing-masing inti terdapat di tengah-tengah, berbentuk silindris panjang dan bercabang-cabang, bekerja dengan tidak dengan perintah otak, artinya tidak sadar, terdapat pada organ jantung, dan gerak tidak cepat tetapi teratur. Selanjutnya ada otot lurik, terdiri atas sel-sel lurik, mempunyai banyak inti, berbentuk silindris panjang, berlapis-lapis terang dan gelap, disebut juga otot cerat. Melekat pada tubuh, bekerja menurut kesadaran atau perintah otak, atau yang kita sebut dengan otot sadar, dan terdapat pada rangka. Dan otot yang terakhir ialah otot polos, terdiri atas sel-sel polos. Tiap sel mempunyai satu inti, berbentuk gelendung, tidak melekat pada rangka tubuh, bekerja dengan perintah otak atau sadar, dan yang terakhir ialah terdapat pada organ bagian seperti saluran pencernaan, peredaran darah, dan pengeluaran, yaitu tadi pada anus dan sebagainya. Lanjut, Aisyah. Mekanisme pergerakan otot, sama seperti yang teman-teman sudah jelaskan tadi, mekanisme pergerakan otot yang saya cantumkan di sini ialah ada kontraksi dan relaksasi. Pada otot kontraksi adalah keadaan saat otot menegang dan memendek untuk memberikan pergerakan tulang atau rangka tubuh. Sedangkan pada relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Nah, dalam otot ini terdapat aktin dan miosin, di mana aktin dan miosin inilah yang berperan dalam membantu adanya pergerakan otot. Otot tersusun atas dua jenis protein, yaitu aktin dan miosin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus yang terbagi menjadi dua, yaitu protein troponin dan tropomiosin. Selanjutnya miosin. Miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Dalam pergerakan, mereka saling bekerja sama. Jadi intinya, aktin dan miosin ini membantu terjadinya pergerakan otot. Nah, kalau gambar yang di bawah ini, lanjut Aisyah. Ini sama yang seperti dijelaskan oleh Aisyah tadi. Lanjut lagi. Nah, ada hipertrofi, kelainan dalam sistem otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, yaitu kelainan otot yang disebabkan karena melakukan aktivitas yang terlalu berat dan terus-menerus. Akibatnya, sel otot pada tubuh akan membesar dan menjadi lebih kuat. Yang kedua ada atrofi. Kelainan ini disebabkan karena penyakit polimielitis yang merusak sel saraf pada otot. Hal ini mengakibatkan otot menjadi lemah, mengecil, dan fungsinya menurun. Salah satu dari gejala dari atrofi ini ialah seseorang mengalami sesak nafas. Selanjutnya, stiff atau kaku leher. Kelainan otot yang ketiga ini disebabkan karena adanya gerakan menghentakkan secara tiba-tiba. Oleh karenanya, kaku leher atau stiff ini menimbulkan peradangan otot pada trapesius leher. Kelainan yang selanjutnya, yang keempat, ialah tetanus, yang disebabkan oleh adanya bakteri Clostridium tetani, yang mengakibatkan seseorang mengalami kejang-kejang, tremor, sakit perut, hingga diare mati rasa. Yang kelima ada dislokasi otot, atau pada kelainan kali ini bisa terjadi karena adanya keturunan. Sehingga selanjutnya, mohon maaf teman-teman,
Gejala-gejala yang dialami pada kelainan di lokasi otot ini ialah kesulitan bergerak, otot betis yang terus membesar hingga air liur yang terus menetes. Dan kelainan yang terakhir ialah cedera otot. Cedera otot ini disebabkan karena penggunaan otot yang salah atau berlebihan, sehingga otot menjadi kram, otot yang juga berkilir dan hingga kejang-kejang. Sekian presentasi dari saya, teman-teman. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ruth Anna yang telah mempresentasikan infografisnya. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh raise hand dulu. Baik, sudah ada satu orang. Yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand ya, teman-teman. Baik, sudah 2 orang. Teman-teman dari Untirta, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, mohon maaf ini nggak bisa raise hand. Mohon maaf Kak, bagaimana Kak? Saya ingin bertanya, cuman ini nggak bisa raise hand. Oh gitu, ya boleh. Berarti sudah ada 3 penanya ya. Baik, dipersilakan kepada penanya pertama, Nadia Cesaryakinanti, untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Aisyah. Izin bertanya kepada Kak Ruth Anne. Tadi telah Kakak jelaskan tentang protein, aktin, dan miosin. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi pada filamen protein, aktin, dan miosin ini ketika rangsangan sampai ke sel-sel otot? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia. Apakah pertanyaannya cukup jelas, Kak Ruth Anne? Baik, selanjutnya ke penanya kedua, yaitu Kak Ria Febriani, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Febriani. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada penyaji. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa gangguan otot, yaitu ada hipertrofi, dislokasi, cedera otot, atrofi, dan lainnya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa kelainan yang disebutkan oleh penyaji tadi itu banyak disebabkan oleh kelainan dari otot lurik ataupun otot rangka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, menurut penyaji, faktor apa saja yang menyebabkan otot rangka ini rentan mengalami gangguan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Kak Ruth Anne dapat menangkap pertanyaan yang diberikan? Baik, selanjutnya ke penanya ketiga, Kak Mahfudoh tadi ya. Oh, Kak Mukrima. Oh ya, maaf Kak ya. Oke. Persilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukrima. Di sini saya ingin bertanya kepada Ruth Anna mengenai gangguan. Nah, apakah epilepsi itu termasuk ke dalam gangguan pada sistem otot dan bagaimana cara mengatasinya agar epilepsi itu bisa cepat sembuh? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kamu Prima. Apakah Kak Ruth Anne dapat menangkap jawaban yang telah diberikan? Pertanyaan yang telah diberikan? Izin moderator, berarti yang Mukrimah tanyakan ini mengenai penyakit epilepsinya sendiri, kan? Ya.
Baik, mohon maaf kepada teman-teman yang tadi bertanya, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan bisa melihat pertanyaan di kolom chat. Izin menjawab moderator. Baik, silakan Kak Ruth Anna. Pertanyaan yang akan saya jawab, yang pertama ialah pertanyaan dari saudari Mukrimah mengenai penyakit epilepsi. Apakah penyakit epilepsi itu termasuk ke dalam gangguan sistem otot, dan bagaimana cara mengatasi agar epilepsi itu cepat sembuh? Nah, menurut saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang. Baik, saya lanjutkan mengenai penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Nah, penyebab dari adanya epilepsi ini ialah satu, yang pertama, epilepsi idiopatik, di mana epilepsi idiopatik ini penyebabnya tidak diketahui. Sejumlah peneliti menduga bahwa penyakit epilepsi idiopatik ini disebabkan oleh adanya faktor genetik atau keturunan. Yang kedua adalah epilepsi simptomatik yang disebut epilepsi sekunder, di mana jenis epilepsi ini penyebabnya ialah luka berat di kepala, tumor otak, stroke, dan diduga atau penyakit yang diduga berakibat fatal sehingga menyebabkan adanya penyakit ini. Nah, penyakit epilepsi ini terjadi karena adanya gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang-kejang. Nah, gangguan sistem saraf pada otak, atau lebih ringkasnya, epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat otak, saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Jadi, menurut saya, epilepsi ini tidak termasuk pada kelainan yang berada pada sistem otot pada manusia, tapi lebih mengarah kepada sistem saraf pusatnya. Nah, bagaimana cara penyembuhannya? Cara penyembuhannya ialah yang pertama, ada obat untuk mencegah terjadinya kejang-kejang tersebut, dan di mana obat di sini ialah bisa kita dapatkan dengan adanya resep dokter. Sehingga kejang-kejang pada epilepsi tersebut lebih berkurang dan tidak sering terjadi setiap harinya. Kejang-kejang pada pengidap epilepsi itu perlu ditangani dengan tepat untuk menghindari situasi yang berakibat lebih fatal. Jadi untuk pengobatannya sendiri lebih kepada pada saat dia mengalami kejang itu sendiri. Dan kalau menurut pengertiannya epilepsi ini karena ada aktivitas yang berlebihan pada sistem saraf otak. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Lebih banyak mengurangi pola pikir yang gimana ya kata-katanya, mengurangi aktivitas pemikiran kita sehingga
kadang kan kita kalau terlalu banyak mikir, mungkin menurut saya itu yang mungkin bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu aktivitas, lebih baik secukupnya, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan pada tubuh kita sendiri. Itu dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator apabila terdapat teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Teman-teman dari Untirta masih ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, pertanyaan saya kembalikan kepada penanya, apakah Kak Mukrimah bisa menerima jawaban yang telah diberikan? Ya, moderator, saya bisa menerimanya dan terima kasih banyak atas penjelasannya seharusnya. Saya bisa menerimanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Kak Rutana, apakah pertanyaan dari Nadia dan Kak Ria Febriani bisa dijawab? Bisa, moderator, di sini. Baik, dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pada otot rangka. Mohon maaf, tadi saya lupa itu pertanyaan dari siapa. Yang pertama, apa saja penyebab atau faktor risiko pada otot rangka pada manusia? Cenderung lebih rentan mengalami nyeri muskuloskeletal pada sel-sel tubuh yang rusak, terlebih pada sel-sel otot rangka pada tubuh orang tua yang berusia lanjut. Yang kedua, adanya jenis pekerjaan atau profesinya yang berpengaruh secara langsung kepada otot manusia. Contoh pekerjaannya itu adalah tukang bangunan. Kalau bisa kita, tukang bangunan kan lebih keras kerjanya, mereka banyak menggunakan otot untuk mengangkat batu, mengaduk semen, dan sebagainya. Dan juga intensitas dalam kegiatan kita yang menggunakan sistem rangka yang berpengaruh secara langsung kepada ototnya. Jadi jenis pekerjaan dan intensitas atau seberapa banyak kita berkegiatan yang berpengaruh secara langsung kepada sistem otot rangka pada kita, yaitu faktor yang selanjutnya ialah kebiasaan postur tubuh yang tidak baik dan tidak benar, misalnya terlalu pasif dan melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau terlalu aktif salah, terlalu pasif juga salah ya teman-teman, seperlunya saja. Yang selanjutnya, faktor yang penyebab terjadinya gangguan pada sistem rangka atau otot rangka yaitu cedera atau trauma pada satu bagian tubuh yang disebabkan secara tiba-tiba atau tidak disengaja dan berpengaruh secara langsung kepada sistem rangka atau otot rangka tersebut. Dan beberapa kecelakaan lainnya yang menyebabkan otot mengalami gangguan. Sekian dari saya kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Apakah masih ada jawaban tambahan, teman-teman? Teman-teman dari Umrah dan juga Untirta. Baik, jika tidak ada tambahan, pertanyaan saya kembalikan kepada Kak Ria Febriani. Apakah Kak Ria dapat menerima jawaban yang telah diberikan oleh presenter? Baik, saya bisa menerimanya, moderator. Terima kasih kepada Ruth Anne yang telah menjawab pertanyaan saya.
Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Nadia. Apakah sudah dapat dijawab, Kak Ruth Anna? Sudah, moderator. Baik, dipersilakan. Saya akan sedikit menjelaskan lagi mengenai aktin dan miosin itu bagaimana cara kerjanya. Pada saat kontraksi pergerakan otot, miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika terjadinya kontraksi otot. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan juga. Aktin dan miosin adalah protein pembentuk filamen halus. Aktin ini ada dua untai. Nah, di dalam aktin, protein troponin dan tropomiosin, dan itu juga ada sisi pengikat miosin. Kalau miosin itu adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nah, di sini saya memiliki gambar wilayah sarkomer, cara kerja aktin dan miosin. Nanti saya akan kirimkan ke grup. Saya akan sedikit jelaskan. Selain aktin dan miosin ini, ada juga sarkomer, yang dimana sarkomer ini memiliki daerah-daerah di dalamnya yang membantu pergerakan dalam mekanisme kerja otot. Yang pertama ada pita I, pita A, zona H, dan garis Z. Nah, apa sih pita I? Apa aja sih yang dimaksud dengan pita I dan selanjutnya itu? Pita I adalah aktin di dalam, hanya ada aktin di dalamnya. Sementara pita A itu aktin dan miosin sekaligus. Zona H, miosin, dan garis Z adalah penghubung antara sarkomer. Nah, dari aktin dan miosin ini, pengertiannya adalah pembentuk filamen. Jadi, ketika ada sinyal yang mengantarkan bahwa otot harus bergerak, aktin dan miosin inilah yang akan bekerja sebagai protein pembantu yang akan meneruskan kerja otot dan kembali mengirimkan sinyal kepada otak bahwa otot akan bergerak. Nah, bagaimana cara kerjanya melalui aktin dan miosin ini? Yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuskular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Asetilkolin ini memuji pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma, dan ion Ca ini akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomiosin. Nah, tropomiosin ini tadi terdapat di miosin. Nah, kepala miosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP dan otot memendek, terjadilah kontraksi. Jadi dengan miosin dan aktin ini juga dibantu dengan adanya ion Ca dan ATP yang membantu pergerakan mereka untuk mengirimkan sinyal bahwa otot akan bergerak. Sekian dari saya, moderator. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ruth Anna. Apakah dari teman-teman ada tambahan jawaban terkait pertanyaan Nadia tadi? Teman-teman Umrah dan juga Untirta, apakah ada tambahan jawaban? Baik, jika tidak ada tambahan jawaban, pertanyaan saya kembalikan kepada penanya, yaitu Nadia Cesaria Kinanti, apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih kepada Kak Ruth Anna yang sudah menjelaskan. Saya dapat menerima jawabannya. Oke, baik. Dengan terjawabnya semua pertanyaan dari presenter ketiga, maka kita masih ada satu presenter lagi. Apakah teman-teman dari Untirta ada yang ingin presentasi, menampilkan infografisnya? Baik, udah ada yang raise hand, yaitu Kak Yolanda Ade Saputri ya. Oke. Boleh Kak, silakan di share screen. Maaf moderator, ini
Sepertinya pengaturan dari hostnya hanya hostnya saja yang bisa share screen. Boleh ditolong diizinkan pesertanya untuk share screen? Iya, sudah di-setting lagi. Oh iya, Boleh dicoba? Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga teman-teman sekalian atas kesempatannya saya untuk mempresentasikan hasil infografis yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolanda Desa Putri dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini adalah hasil infografis saya. Mungkin dari teman-teman sebelumnya berfokus pada otot dalam mikroskopisnya atau jaringan ototnya. Di sini saya berfokus pada sistem organnya. Jadi, sistem otot ini yang saya dapatkan dari buku Anatomy and Fisiologi Manusia, karya dari Tortora, dan lain-lain, bahwa sistem otot ini adalah sistem organ pada manusia yang memberikan kemampuan kita untuk bergerak. Nah, khususnya pada sistem otot rangka, ini mengacu pada otot yang melekat pada sebuah sistem kerangka internal dan diperlukan untuk mengatur ke posisi yang lebih menguntungkan. Nah, kita bisa lihat bersama di sini fungsi dari sistem otot itu sendiri yang pertama pastinya memproduksi gerakan, kemudian menstabilkan posisi tubuh untuk gerakan yang efektif, di mana otot ini adalah otot rangka yang di mana otot rangka ini menopang rangka agar dalam keadaan yang stabil, kemudian menyimpan dan memindahkan zat-zat di dalam tubuh. Maksudnya apa? Jadi sistem otot ini dengan bekerja sama dengan sistem organ lainnya atau jaringan lainnya dapat menyimpan dan juga memindahkan zat-zat di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah membangkitkan panas atau termogenesis. Nah, ini adalah jenis-jenis otot pada tubuh manusia, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ada otot lurik atau otot rangka, kemudian otot jantung, dan juga ada otot polos. Yang otot lurik ini sudah pasti tempatnya itu melekat pada rangka. Nah, kalau simpelnya saya berpikiran bahwa otot rangka ini kerjanya itu keras, makanya ada intinya itu banyak. Tapi ini boleh dipakai atau boleh tidak ya perspektifnya. Jadinya jumlah inti sel di dalam satu selnya itu ada banyak. Kemudian letak inti selnya terdapat di tepi, dan kecepatan berkerutnya ini paling cepat, dan dia satu-satunya jenis otot yang bekerja secara sadar. Kemudian bentuknya ini memanjang, silindris seperti tabung, dan juga ujungnya tumpul. Nah, berbeda halnya dengan otot jantung. Otot jantung ini sudah pasti melekat di jantung. Karena dia kerjanya tidak sadar, maka dia hanya satu saja inti selnya di setiap sel. Dan inti selnya ini terletak di tengah. Bentuknya ini sangat unik, sangat menarik, yaitu silindris tetapi seperti berbelok-belok. Nah, otot polos ini juga tidak kalah menarik. Otot polos ini menempel pada organ-organ internal di dalam tubuh kita seperti jantung, seperti paru-paru, lambung, usus, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang paling beda, yaitu bentuk kayak gelendong, dan juga ujungnya ini lancip. Intinya hanya satu dan berada di tengah, dan bekerja secara tidak sadar. Kemudian yang saya dapatkan dari buku satu sumber referensi ini adalah mekanisme pergerakan otot. Mungkin ini lebih fokus kepada muskular ini ya, skeletal. Jadi sistem otot rangka. Jadi ketika otot rangka ini berkontraksi, ia menggerakkan salah satu artikulasi tulang atau persendian tulang. Kedua tulang yang mengartikulasikan ini biasanya tidak bergerak secara bersamaan, atau kerjanya itu antagonis. Misalnya yang satu menekan, yang satunya misalnya yang satu rileks, yang satunya ya kontraksi gitu. Dalam respon terhadap kontraksi, satu tulang tetap diam atau mendekatinya ke posisi semula, baik karena otot lain menstabilkan tulang itu dengan berkontraksi dan menariknya ke arah yang berlawanan, atau karena struktur membuatnya kurang bergerak. Nah, biasanya perlekatan tendon otot ke tulang stasioner disebut dengan daerah origin, dan perlekatan tendon otot lainnya ke tulang yang dapat digerakkan disebut dengan insertion. Nah, selanjutnya ini adalah sistem otot.
otot skeletal yang pertama dibagi menjadi otot di kepala yang mengendalikan gerak wajah. Nah, ini salah satu peran sistem otot juga terhadap sistem kulit kita. Kita dapat mengekspresikan wajah bahagia, senyum, ataupun sedih, atau cemberut, ini dikarenakan adanya sistem otot di wajah kita, atau di tengkorak kita, atau di kepala kita. Nah, sistem otot ini letaknya ada di jaringan subkutan. Sebagaimana kita tahu, subkutan ini adalah jaringan hipodermis. Nah, biasanya berasal dari tulang tengkorak dan masukkan dalam kulit. Bisa dilihat bersama ya, ini sistem ototnya ini adalah yang merah-merah. Nah, yang di bold, tulisan ini biasanya adalah otot-otot otot-otot inti yang benar-benar disoroti oleh penulis. Tetapi di sini saya tidak terlalu menjelaskan, hanya pada anatominya saja. Kemudian ini secara garis besar di dalam tubuh kita, selain ada sistem rangka dan sistem lainnya, ini adalah sistem otot. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang kedua ini adalah otot kepala yang menggerakkan bola mata. Nah, nantinya ada juga kelainan atau gangguan yang dapat terjadi ketika otot ini rusak. Jadi, bola mata yang harusnya mengarah pada satu arah yang sama, ternyata yang kanan sama yang kiri ini berbeda. Ini terjadi karena kelainan otot yang mengatur kelopak mata dan juga mengatur pergerakan bola mata. Selanjutnya ada lagi di sini otot pengunyah. Seperti yang sudah kita bahas pekan sebelumnya ya, ada temporomandibular. Nah, ini berkaitan dengan otot yang ada di dalamnya juga. Nah, di sini ada otot-otot di tengkorak bagian temporalis, kemudian dari telinga juga berhubungan dengan mulut kita dan dihubungkan dengan otot juga. Di sini otot untuk mengunyah. Kemudian lanjut lagi ada otot penggerak lidah. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi ada istilahnya genioglossus yang menarik lidah ke bawah dan juga ke depan, bawah dan depan. Ada lagi styloglossus yang menarik lidah ke atas dan juga ke belakang. Hyoglossus menarik lidah ke bawah dan meratakannya, dan palatoglossus mengangkat bagian belakang lidah. Intinya pergerakan lidah ini juga diatur oleh sistem otot di dalam tubuh kita. Lalu ada lagi di sini otot anterior leher untuk deglusi dan juga untuk bicara. Nah, dua kelompok otot ini berhubungan dengan aspek anterior leher. Langsung saja kita perhatikan struktur anatominya ya. Jadi di sini bagaimana otot itu menggerakkan di dalam tubuh kita. Bekerja sama dengan sistem lainnya sehingga dapat terjadi pergerakan. Kemudian ini yang disoroti adalah digastrik, stylohyoid, kemudian sternohyoid, omohyoid, kemudian tirohyoid, dan sternothyroid. Lalu ada otot penggerak leher, otot leher penggerak kepala, ini dari sisi belakangnya. Di sini. Nah, kemudian ini dari sisi sampingnya, penggerak kepala. Jadi di sini seperti kalau kita lihat di bawah sini ya, seperti ada penghubung, seperti ada tali lah untuk membuka rahang kita. Lalu ada lagi otot perut. Otot perut disebut juga otot abdomen. Ini melindungi bagian lunak di dalam perut dan juga menggerakkan kolumna vertebralis atau tulang belakang kita dan membantu pernafasan, buang air besar, buang air kecil, bahkan melahirkan. Nah, ini adalah rusuk ya. Ini rusuknya, kemudian ini humerus atau lengan kita, kemudian ini perut, dan juga ini kemaluan kita. Lalu ada lagi otot dada. Nah, ini adalah tulang rusuknya. Tulang rusuk dilapisi oleh otot-otot. Ini dari tampak depannya. Lalu ada lagi di sini otot panggul. Nah, otot dasar panggul ini adalah levator ani dan ischiococcygeuss seiring dengan fascia yang menutupi permukaan internal dan eksternal. Jadi otot ini disebut dengan diafragma panggul yang membentang dari pubis anterior. Pubis anterior ini adalah otot-otot yang melindungi tulang-tulang kemaluan ke tulang ekor posterior. Dari satu dinding
ke dinding yang lainnya. Nah, ini ada berada di panggul kita ya. Seperti ini penampakannya. Di sini adalah anusnya, anus, kemudian ini dilindungi oleh otot-otot. Lalu ada lagi otot panggul, dan ada otot dada yang menggerakkan korset dada, kemudian ada lagi otot dada yang menggerakkan humerus. Jadi setiap berhubungan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, ternyata di situ ada otot-ototnya. Lalu ada lagi di sini otot lengan yang menggerakkan radius dan ulna. Nah, radius dan ulna ini adalah tulang kan, maksudnya ada tulang yang dalam posisi yang sama gitu, berdekatan. Nah, ini ada otot lengannya, dari lengan atas ke radius ulna. Kemudian ada lagi otot lengan yang menggerakkan pergelangan tangan, menggerakkan tangan, jempol, dan juga jari. Nah, di sini ada di telapak tangan kita, ada ototnya. Lalu ada lagi muscle of the neck and back that move the cerebral forum. Ini yang menggerakkan tulang belakang kita. Lalu ada lagi di sini antara paha kita, di sini paha dengan bagian atasnya untuk menggerakkan paha kita itu sendiri. Mungkin langsung saja di sini saya mendapatkan beberapa kelainan. Yang pertama, ini dinamakan dengan Bell's palsy. Bell's palsy disebut juga dengan kelumpuhan wajah. Kenapa? Karena kelumpuhan unilateral dari otot ekspresi wajah. Otot ekspresi wajahnya mengalami kelainan. Hal ini disebabkan penyakit saraf wajah. Jadi, di dalam sistem saraf, lagi-lagi berkaitan dengan sistem saraf, ada yang namanya sistem saraf kranial. Sistem saraf kranial ini, kalau nggak salah ada 12, mohon koreksinya jika salah. Nah, salah satunya adalah saraf wajah, yaitu saraf di nomor 7. Kalau nggak salah, ini termasuk saraf motorik. Nah, kemudian penyebab lainnya bisa disebabkan karena peradangan saraf wajah akibat infeksi telinga, operasi telinga yang merusak saraf wajah, atau infeksi virus herpes simplex. Jadi ada dua faktor kemungkinan ya, karena sarafnya ataupun karena virus. Kemudian orang tersebut tidak dapat mengernyitkan dahinya, menutup mata, atau mengerutkan bibir pada sisi yang terkena. Air liur ini juga sulit untuk ditelan ketika kelainan ini terjadi pada seorang manusia. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya hampir mirip dengan gejala stroke. Lalu yang kedua adalah strabismus. Ini adalah kondisi di mana kedua bola mata yang sudah tadi sempat saya singgung itu tidak sejajar dengan benar. Nah, hal ini bisa turun-temurun atau karena cedera pada saat lahirnya, kemudian atau karena perlekatan ototnya yang buruk, atau pada pusat kendali otak, ataupun ada penyakit lokal. Kemudian ada disfagia. Disfagia disebut juga dengan kesulitan menelan. Nah, beberapa individu ini tidak dapat menelan sementara yang lain mengalami kesulitan menelan cairan. Jadi ada yang memang nggak bisa menelan, tapi ada juga yang sekedar kesulitan untuk menelan. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu gangguan di sistem sarafnya yang lemah atau merusak otot deglutisi. Stroke, penyakit Parkinson, palsi cerebral, lagi-lagi berkaitan dengan penyakit sistem saraf ya. Kalau tadi kan epilepsi, kalau ini stroke juga disebabkan sistem saraf. Kemudian ada yang namanya inguinal hernia dan sports hernia. Hernia ini adalah penonjolan organ melalui struktur yang biasanya berisi, yang menciptakan benjolan, intinya ada benjolan di permukaan kulit. Kalau inguinal sendiri, ini adalah daerah yang lemah di dinding perut, yang sering terjadi lokasi hernia ingualis, inguinalis, ruptur, dan pemisahan sebagian daerah. Selanjutnya adalah impingement syndrome. Ini adalah penyakit yang paling umum, yaitu nyeri bahu dan juga disfungsi pada atlet. Nah, gerakan berulang lengan di atas kepala yang umum dalam bisbol. Jadi intinya sindrom ini bisa terjadi pada atlet yang terlalu memaksimalkan kerja dari ototnya itu sendiri ya. Juga dapat disebabkan oleh pukulan langsung atau cedera peregangan. Dan yang terakhir yang saya dapatkan adalah carpal tunnel syndrome. Jadi ini juga kelemahan otot
Jadi menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan pada jari. Kalau kita merujuk pada istilahnya karpal, karpal itu kan berarti di ekstremitas ya, di tangan. Karpal itu ya daerah-daerah ini deh, telapak tangan. Nah, penyebabnya itu seperti peradangan pada selubung tendon, hubungan otot dengan tulang, kemudian retensi cairan, olahraga yang berlebihan, kemudian infeksi, ataupun ketika bermain piano, dan lain-lain. Nah, terakhir, ini adalah hubungan sistem otot kita dengan sistem yang lainnya di dalam tubuh. Terhadap sistem kulit atau integumen, jadi tadi memungkinkan adanya ekspresi wajah oleh setiap kita. Kita dapat mengekspresikan sedih, menangis, marah, ataupun bahagia dengan adanya sistem otot ini. Kemudian juga menaikkan aliran darah di dalam kulit. Lalu, apa hubungannya sistem otot dengan sistem skeletal atau rangka? Jadi menyebabkan perubahan. Kan sistem rangka itu adalah sistem gerak yang pasif, sedangkan otot ini yang pasif, sementara rangka itu yang aktif ya. Nah, kemudian dengan adanya sistem otot ini juga menyebabkan kestabilan, menimbulkan kestabilan dari otot rangka itu sendiri. Jadi otot rangka bisa gerak dengan lebih rapi gitu ya. Nah, kemudian hubungannya terhadap sistem saraf apa? Baik otot polos, otot jantung ataupun otot rangka ini membawa perintah dari sistem saraf. Karena saraf itu kan berhubungan dengan listrik di dalam tubuh kita yang mengantarkan impuls listrik, mengantarkan sinyal untuk organ-organ target lainnya. Lalu ada lagi terhadap sistem hormon. Jadi terhadap sistem hormon ini meningkatkan kinerja atau pensinyalan dari beberapa hormon. Karena kan hormon itu disebarkan melalui aliran darah ya, tidak ada saluran khususnya. Makanya dengan sistem otot ini dibantulah sistem endokrin tersebut atau sistem hormon tersebut. Hormon apa saja? Misalnya ada insulin. Kemudian dari otot ini juga melindungi kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh kita, seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan lain sebagainya. Nah, terhadap sistem jantung, cardiac muscle atau otot jantung ini memberikan kekuatan kepada jantung untuk memompa darah. Kemudian kontraksi dan relaksasi dari otot halus di pembuluh darah ini menolong jumlah darah, intinya memperbanyak jumlah darah ataupun menstabilkan jumlah darah di dalam otot, di dalam pembuluh darah. Kemudian terhadap sistem limfatik. Jadi melindungi beberapa nodus limfe ya yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian terhadap sistem pernafasan. Sistem otot ini menolong pernapasan yang disebabkan oleh udara kita, ya, intinya menolong keluar masuknya udara di dalam tubuh kita. Oke, mungkin bisa dipahami sendiri. Kemudian terhadap digestif atau pencernaan, skeletal muscle ini melindungi dan juga mendukung organ-organ di dalam perut kita, seperti lambung, usus, dan sebagainya. Terhadap sistem urinaria atau sistem urinaria, skeletal and smooth muscle, otot halus kita ini mengontrol urin yang ada di dalamnya. Kemudian terhadap sistem reproduksi, memungkinkan adanya contraction atau kontraksi, kontraksi pada cairan semen di laki-laki. Oke, nah terhadap seluruh tubuh kita, bahwasanya sistem otot ini memproduksi gerakan tubuh, kemudian menstabilkan posisi tubuh, kemudian memproduksi panas untuk memantau temperatur tubuh yang stabil. Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman bertanya, dipersilakan untuk raise hand.
Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, Kak Yolanda, di sini saya ada pertanyaan mengenai presentasi Kakak tadi. Nah, mengenai kelainan pada otot mata, apakah hal yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya kelainan ataupun apabila telah mendapati kelainan tersebut, apa yang dapat dilakukan? Apakah pertanyaan cukup jelas, Kak? Jadi apa yang menyebabkan dan bagaimana jika itu terjadi gitu ya? Iya, iya. Saya izin mencari jawabannya dulu ya. Ya, baik, Kak, silakan. Mungkin langsung saja izin menjawab. Tadi pertanyaan dari siapa? Mohon maaf. Dari saya, Kak, Aisyah. Oh ya, oke, dari Aisyah. Izin menjawab Aisyah untuk kasus tadi yang dinamakan strabismus atau di mana bola mata seseorang itu tidak bergerak pada arah yang sama. Kalau dari perspektif saya pribadi, cara mencegahnya ini adalah kita orang yang sehat kemungkinan kecil ya untuk mengalami hal tersebut karena biasanya ini terjadi karena cedera pada saat lahirnya atau mungkin karena kecelakaan atau karena yang lain-lain, tapi semoga saja terhindar. Nah, jadi beberapa hal yang bisa dilakukan adalah olahraga yang teratur, tidak terlalu stres juga itu salah satu faktor yang bisa membuat kita hidup dengan sehat dengan menghindari penyakit-penyakit. Jadi mungkin dua faktor itu saja yang ingin saya tawarkan. Yang pertama, olahraga secara teratur, dan juga pola hidup yang sehat dan tidak stres. Kemudian apabila sudah terjadi bagaimana? Biasanya ada fisioterapi ya. Maksudnya ketika kita cedera otot ataupun yang sebagainya, ototnya lemah gitu, biasanya dilakukan suatu perlakuan atau latihan khusus. Seperti misalnya pada anak bayi yang lahir dengan keadaan otot yang lemah. Biasanya ada fisioterapi tersendiri untuk melatih otot-otot itu kembali ke posisi yang semula. Nah, mungkin untuk untuk strabismus ini yang bola matanya itu tidak pada satu arah yang sama, tidak bisa ditangani oleh kita orang awam gitu. Mungkin langsung saja dibawa ke medis, apakah ke fisioterapi atau ke polimatanya yang spesialis matanya tersebut agar dilakukan tindakan. Entah itu harus bisa dilakukan dengan fisioterapi dulu sehingga bisa kembali pada arah yang sama, atau mungkin ada tindakan dissection atau pembedahan di dalamnya gitu. Ada struktur yang harus dibenahi. Mungkin itu ya Aisyah dari teman-teman, silakan jika ada yang ingin menambahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Yolanda yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat menerima jawaban yang telah diberikan.
Nah, sebelumnya masih ada pertanyaan lagi terkait presentasi dari presenter keempat. Masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, berhubung waktu di Zoom kita juga sudah mau habis, dan waktu perkuliahan kita juga sebenarnya udah lewat ya. Kalau gitu kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Aisyah. Saya end ya semuanya. Ya.